Shalom, perkenalkan nama saya Wilmince Rambulu Bupati SSI Teol. Asal sekolah SMK Negeri 1 Waibakul, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori tahun 2022 di Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dengan KD 3.1, bersaksi tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga. Berikut ini adalah video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Siap. Hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, apa kabar? Baik, Bu. Luar biasa. Apakah kelas ini hadir semua ketua kelas? 5 orang telah hadir, Bu. Yang 3 sakit, yang 2 ada izin. 10 hadir. Iya. Baik, terima kasih. Oke, kita akan masuk dalam pembelajaran kita. Namun sebelumnya, salah satu siswa boleh membawa kita dalam doa pembukaan pembelajaran ini. Jadi baik Ibu Guru dan teman-teman, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah melindungi kami dari malam yang gelap gulita hingga pada pagi yang indah ini. Pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu hendak mau belajar. Ya Tuhan, turunkan kuasa Roh Kudus-Mu di tengah hati kami, hingga apa yang kami kerjakan boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, ini doa kami, syukur kami. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih Erni, silakan dulu kembali. Tugas rumah, PR dan juga buku mingguannya Sudah, Bu. mari silakan dikumpul. Sekarang kita akan masuk dalam pembelajaran. Kita akan membagi buku paket. Jadi kompetensi dasar kita adalah mengakui peran keluarga dan sekolah sebagai lembaga pendidikan utama dalam kehidupan masa kini. Saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Silakan aja. Tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu kewajiban yang diberikan dan bersedia menjalani risiko akibat perbuatannya. Bertanggung jawab adalah berani bertanggung jawab. Berani bertanggung jawab dan bersedia menjalani risiko. Tanggung jawab adalah bersedia menanggung resiko yang akan dihadapi. Itu arti dari tanggung jawab menurut Nadine. Tanggung jawab itu juga adalah sikap taat. Dalam pendidikan agama Kristen, taat kepada perintah Tuhan, taat kepada orang tua, menjadi salah satu tugas moral yang harus dilakukan oleh anak sepanjang hidupnya. Ya, sejak masa perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, sikap ini ditekankan dalam Alkitab. Coba buka Alkitab. Buka Alkitab, Lukas 2. Lukas 2 ayat 41. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Salah satu boleh baca. Lukas pasal 2 ayat 41.
Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Ayat 41, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka yang ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui kedua orang tuanya. Oke. Itu adalah gambaran sikap orang tua ketika Yesus berumur 12 tahun. Hubungan antara orang tua Yesus dan orang tuanya waktu itu dalam cerita Alkitab. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Hubungan kita dengan orang tua. Terkadang ada banyak hal yang kita marah, kecewa terhadap orang tua. Kalau kita tidak dikasih apa yang menjadi keinginan kita, kadang-kadang kita marah, kita kecewa terhadap orang tua. Tetapi sikap Yesus dalam kitab Lukas menggambarkan bahwa sikap takut akan Tuhan, sikap untuk beribadah, melakukan tanggung jawabnya sebagai anak ada di situ. Itu menjadi gambaran ya, menjadi gambarannya kita. Oleh karena itu kita juga harus paham bahwa kita ada hari ini bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi itu karena kasih karunia Tuhan. Sehingga kita kembali melihat perjalanan-perjalanan kita bahwa kita adalah anak yang paling berharga bagi orang tua kita. Baik, persiapkan dirimu untuk kita masuk dalam tugas kelompok. Tugas kelompok tentang pengertian pendidikan. Itu kita buat satu kelompok, dua kelompok ya. Jadi kita menghitung dari 1, 2, 1, 2. Jadi yang kelompok 1 dia bergabung dengan nomor 1, nomor 2 dia bergabung dengan nomor 2. Kita mulai. Dari mana? Ya. 1, 2, 1, 2, 1. Oke, silakan membentuk kelompok. Di mana? menjalankan perannya dalam proses sosialisasi dan edukasi secara efektif? Kelompok 2. Kelompok 2, apa yang dapat dilakukan keluarga? Apa yang dapat dilakukan keluarga untuk memperdalam pembentukan nilai-nilai? Kelompok 2 ya, apa yang dapat dilakukan keluarga untuk memperdalam pembentukan nilai-nilai? Silakan berdiskusi.
hasil diskusi mereka. Silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal akan dibacakan oleh Yonatan. Apakah keluargamu telah menjalankan perannya dalam proses sosialisasi dan edukasi yang akan datang? Jawaban ya, karena keluarga saya dan juga teman-teman telah menjalankan sosialisasi dan edukasi secara efektif. Yang dilakukan keluarga kami adalah memperdalam pembentukan nilai-nilai Kristiani bagi anggota keluarga, yaitu nilai keadilan, perdamaian, kasih, dan persekutuan. Demikianlah hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Kita berikan aplaus buat. Ya. Baik, silakan kelompok 2 dalam presentasi. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal akan dibacakan oleh teman saya Alvinus. Apa yang dapat dilakukan keluarga untuk memperdalam pembentukan nilai-nilai Kristiani bagi anggota keluarga? Misalnya, nilai keadilan, perdamaian, kasih, persekutuan. Jawaban, saling mengasihi, menghargai, menghormati seseorang yang lebih tua, saling percaya dan menciptakan suasana yang nyaman dan damai. Sekian presentasi kami. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk. Hal ini menjadi alasan untuk menyimpulkan bahwa keluarga adalah tempat pertama dan utama bagi pembentukan kehidupan manusia. Ya, terutama untuk kita ini, kita dilahirkan dan dibentuk dalam keluarga yang ada, yang saling menghargai, damai, rukun, dan saling membutuhkan. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Terima kasih. Salah satu mungkin dari kita ada yang membuat janji iman, komitmen iman. Bisa? Oke, silahkan. Saya berkomitmen menghargai orang tua serta menghormati sesuai dengan firman Tuhan. Iya. Berarti itu komitmen kita, atau kita janji terhadap diri kita sendiri bahwa kita harus menjadi orang yang berhasil, orang yang bertanggung jawab terhadap hidup ini. Dan pada akhirnya kita menjadi berkat bagi sekolah, keluarga, bangsa, dan negara. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akan selesai dan kita akan masuk dalam doa penutup. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami sudah selesai belajar dan kami akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami sebagai guru dan juga sebagai siswa. Terima kasih untuk kesempatan ini dan biarlah itu menjadi berkat bagi kami semua. Tuntun dan sertai kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.